Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eryandi Ana Mahrub dari kelas 4 EB. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPR dan RJP. Apa itu CPR? CPR adalah cardiopulmonary resuscitation dan RJP adalah resusitasi jantung dan paru. CPR atau cardiopulmonary resuscitation adalah tindakan pertolongan pertama pada orang yang mengalami henti napas dan detak jantung karena sebab-sebab tertentu. CPR juga bertujuan untuk membuka kembali jalan napas yang menyempit atau tertutup sama sekali. Teknik kompresi dada dan pemberian napas buatan untuk orang-orang yang detak jantungnya atau pernapasnya terhenti. Restorasi jantung paru atau CPR dilakukan dengan mengkompresi dada serta memberikan napas buatan bagi yang membutuhkan. Dengan melakukan restorasi jantung paru, fungsi napas serta sirkulasi darah dalam tubuh yang terhenti dipaksa untuk berfungsi kembali serta untuk membuat darah dan oksigen tetap berada di seluruh bagian tubuh. Kondisi yang memerlukan CPR pada korban yang pertama tercekik, mengalami serangan atau henti jantung, yang mengalami kecelakaan, hampir atau telah tenggelam, tersendak hingga jalur pernapasan tidak lancar, keracunan, narkotika, alkohol, dan zat-zat lainnya. Persiapan melakukan CPR. Yang pertama, kita lihat lokasi korban. Yang kedua, lihat kondisi korban. Yang ketiga, cek tanda vital. Dan keempat, amankan korban dari tempat. Yang kelima, instansi terkait. Prinsip dasar ada DRS, A, B, C. D, danger atau bahaya. R, respon, kesadaran. S, short for help, berteriak. A, airway, jalan napas. B, breathing, pernapasan. C, circulation, aliran darah. Hal yang perlu diperhatikan saat melakukan CPR. Yang pertama, dengar. Perhatikan keamanan. Aman penolong, aman pasien, aman lingkungan. Yang kedua, respon. Yang pertama, memanggil korban, tepuk bahu atau stimulus nyeri. Yang tiga, shout for help, berteriak minta tolong. Yang pertama, tetap bersama korban, gunakan handphone untuk panggil bantuan 112 Indonesia. Di sini ada beberapa cara melakukan CPR. Contohnya, yang pertama D, danger. Yang kedua, respon. Yang ketiga, shout for help. Yang keempat, airway. Yang kelima, breathing. Yang keenam, telepon 112 Indonesia. Teknik untuk melakukan RJP atau CAB, kompresi dada. Berikan penekanan pada dada sebanyak 30 dan penekanan dengan kedalaman 5-6 cm. Lokasi penekanan berada pada pertengahan dada, yaitu bawah tulang strum. Airway, jalan napas. Letakkan satu tangan di dahi korban dan tegakkan kepala korban. Kemudian letakkan ujung di jari bawah dagu korban. Kemudian angkat dagunya. Posisi ini akan mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Breathing, bantuan napas. Berikan bantuan napas sebanyak 2 kali. Setiap tiupan dilakukan selama 1 detik dan terlihat dada terangkat. D, defibrillation. Defibrillation merupakan alat D untuk defibrillation merupakan alat yang menghantarkan listrik untuk memulai kembali denyut jantung yang disebut automatic external defibrillator atau AED. Alat ini sangat membantu, akan tetapi jika tidak ada AED, tetap lakukan OVR sampai bantuan medis datang. Keterlambatan RJP. Yang pertama otak dan kedua jantung. 1 menit kemungkinan berhasil 98 dari 100. Keterlambatan 3 menit kemungkinan berhasil 50 dari 100. 10 menit. Keterlambatan 10 menit kemungkinan berhasil 1 dari 100. Contoh airway. Yang pertama, kita cek bagian vital. Yang kedua, angkat dagu, tekan dahi.
Yang ketiga, perasaan pendorongan rahang bawah, child twist maneuver. Yang keempat, breathing support, bantuan pernapasan. Ada juga berbagai foto ilustrasi circulation airway. Yang pertama, berikan napas 2 kali 1 detik setiap napas. Perhatikan pembukaan jalan napas dan pengembangan dada. Yang kedua, menentukan letak kompresi 2/3 jari di atas processus expedius. Yang ketiga, lengan lurus, telapak tangan saling bertempu. Yang keempat, lengan lurus, sumbu ayunan adalah sendi pangkul bukan siku. Cek pernapasan log distance pada orang dewasa, anak-anak dan bayi. Untuk orang dewasa sampai 2 tahun kita memerlukan 2 tangan untuk mengkompresi. Pada anak-anak umur 1 sampai 8 tahun hanya menggunakan 1 tangan saja untuk kompresi. Pada bayi di bawah umur 1 tahun ke bawah menggunakan 2 jari saja. Untuk posisi pemulihan recovery position. Saat penghentian CPR dan RJP, ada beberapa contoh untuk penghentian CPR dan RJP. Yang pertama, RJP berhasil. Yang kedua, penolong kelelahan. Yang keempat, adanya tanda-tanda kematian pasti. Yang keempat, petugas terlatih tiba di tempat kejadian. Kompilasi RJP, patah tulang iga, distensi abdomen, hemtoraks, luka pada hati, pneumotoraks. Sekian dari video dari saya. Inilah contoh beberapa untuk melakukan RJP dan penjelasan CPR dan RJP. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.